Halo guys, kembali di channel Yen The Storyland. Di video kali ini, admin akan melanjutkan film serial Shogun Season 1 atau tepatnya episode 5 dan 6. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film Shogun episode 1 sampai 4, bisa nonton lebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Naga Kado membantai pasukan Joseon dengan meriam. Di tengah membersihkan mayat, ribuan pasukan datang ke tempat kejadian yang ternyata pasukan itu dipimpin oleh Toranaga yang ia kumpulkan saat di Edo. Di samping Toranaga juga ada Buntaro yang ternyata berhasil selamat. Sementara itu di Istana Osaka, 4 Dewan Raja setuju untuk menyingkirkan Toranaga. Namun Ishido belum bisa bertindak sampai Dewan Raja pengganti Toranaga terpilih. Di tempat lain, Toranaga menyampaikan bahwa Buntaro selamat berkat bantuan para Ronin yang kebetulan berada di tempat kejadian. Kemudian, Mariko memberikan catatan yang ia tulis mengenai pelajaran John terhadap para prajurit. Tak lama, Naga Kado datang menemui bapaknya. Namun, Toranaga merasa kecewa setelah apa yang diperbuat Naga Kado terhadap Joseon beserta pasukannya. Toranaga mengira bahwa tindakan Naga Kado merupakan hasutan dari Yabushige. Kemudian, Toranaga mencopot jabatan anaknya sebagai komando pasukan Altery. Di sisi lain, kepala Joseon tiba di hadapan Ishido yang membuatnya semakin ingin membunuh Toranaga. Di tempat lain, Buntaro tiba di rumah John. Ia mendapat perintah dari Toranaga untuk tinggal di rumah milik John. Sementara itu, Yabushige menemui Toranaga untuk melaporkan hasil latihan menembak prajurit. Setelah mereka berdua bertemu, Toranaga mencoba menginterogasi Yabushige mengenai penyerangan yang dilakukan anaknya terhadap Joseon. Toranaga juga mendapatkan informasi bahwa Yabushige dipindahkan kembali ke Osaka untuk mengabdi kepada Ishido. Mendengar hal ini, Yabushige mencoba menjelaskan bahwa dirinya setia kepada Toranaga. Dan untuk Naga Kado, Yabushige tidak mengetahui bahwa Naga Kado akan melakukan penyerangan. Namun, Yabushige sempat melihat Naga Kado sedang mendem barang dengan Omi sebelum penyerangan tersebut terjadi. Ia menduga bahwa Omi lah yang menghasut Naga Kado. Setelah pertemuan, Yabushige segera mencari mata-mata Toranaga karena selalu memberikan informasi rahasia mengenai dirinya. Namun usaha Yabushige mencari mata-mata tersebut gagal. Sementara itu, di malam hari, Buntaro, Fuji, Mariko, dan John sedang madang bareng. Buntaro yang melihat cara makan John menganggap bahwa John seperti monyet. Sedangkan John yang mendengar hal ini menantang Buntaro untuk adu mendem. Di tengah mereka berdua mendem, John menanyakan tentang kisah Buntaro bisa melarikan diri. Namun, bagi seorang samurai, melarikan diri dari pertarungan merupakan sebuah aib. Karena hal itu, membuat Buntaro marah dan mengambil busurnya. Kemudian ia menyuruh memilih tiang kanan atau kiri yang akan ditembak Buntaro. John yang tidak mengetahui hal ini memilih tiang kanan dan Buntaro langsung mengarahkan panahnya ke arah Mariko. Tanpa memperdulikan nyawa Mariko, Buntaro menembakkan anak panahnya di depan Mariko dan Buntaro kembali menembakkan anak panahnya dan sekali lagi hampir mengenai Mariko. Melihat hal ini, John pun menganggap kelakuan Buntaro sudah kelewatan meski Mariko adalah istri Buntaro. Mariko berhak mendapat perlakuan yang lebih manusiawi.
Sedangkan John yang mendengar pernyataan John lewat Mariko malah tertawa. Buntaro menganggap bahwa Mariko tidak layak mendapatkan perlakuan istimewa darinya. Kemudian, Buntaro memerintahkan Mariko untuk menceritakan siapa dirinya. Dengan paksaan dari Buntaro, Mariko pun menjelaskan bahwa ia merupakan keturunan Jinski yang menjadi pengkhianat Raja Kuroda sebelum Raja Taiko. Setelah pengkhianatan tersebut, seluruh keluarga Mariko dieksekusi dan hanya tersisa Mariko. Setelah menceritakan masa lalunya, Mariko pergi dari ruangan tersebut tanpa izin yang membuat Buntaro marah. Beberapa saat kemudian, suara keributan terjadi di kamar Mariko. Rupa-rupanya, Buntaro sedang melakukan KDRT terhadap Mariko. Mengetahui hal ini, John pun segera menyusul Buntaro. Setelah mereka berdua bertemu, Buntaro tunduk kepada John karena jabatannya sebagai Hatamoto. Buntaro mengaku khilaf karena kebanyakan mendem, sedangkan John hanya bisa membiarkan Buntaro. Di tempat lain, mata-mata Toranaga bernama Akinao menyampaikan bahwa Yabushige sedang mencarinya. Karena hal itu, Akinao pun ingin menyerahkan diri sebelum Toranaga mendapatkan masalah lebih lanjut. Namun, Toranaga menolak karena mata-mata tersebut merupakan pengkhianat setia Toranaga. Kemudian, Toranaga memberikan solusi untuk mencari orang lain yang bisa dituduh sebagai mata-mata. Di keesokan paginya, Toranaga memanggil Mariko mengenai insiden KDRT yang dialami Mariko. Meski dalam budaya Jepang seorang istri hanya sebuah properti bagi suami, Toranaga tetap akan menghukum Buntaro karena Mariko merupakan penerjemah yang membantu dirinya. Dalam berselang, John pun tiba. John mengatakan bahwa tugasnya telah selesai setelah memberikan pelajaran mengenai taktik Eropa kepada prajurit Toranaga. Oleh karena itu, John ingin mengambil kapalnya dan para awaknya untuk pergi dari Jepang. John merasa tidak cocok dengan semua budaya di Jepang yang selama ini John rasakan. Namun, Toranaga tidak ingin John tetap tinggal karena suatu hal. Saat Toranaga berjalan di sebuah lereng, tiba-tiba gempa besar terjadi. Akibat dari gempa tersebut membuat Toranaga terseret ke dalam longsor. Sedangkan John yang melihat Toranaga segera menolongnya. Setelah beberapa saat mencari John dibantu dengan yang lain, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan Toranaga dari dalam tanah. Namun pedang yang dibawa Toranaga hilang akibat longsor tersebut. Dan bagi seorang samurai kehilangan pedang berarti kehilangan jati dirinya. Sedangkan John yang melihat hal ini memberikan pedangnya yang ia dapatkan dari Fuji sebelumnya. I'd be honored if he would accept this gift. This belonged to Fuji's father. Di lain sisi, akibat gempa yang terjadi, desa yang berada di bawah bukit tertimpa longsor dan banyak penduduk tewas akibat bencana tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah insiden gempa, Akidao mengarahkan petunjuk mengenai mata-mata Toranaga ke pengurus rumah John yang tewas akibat gempa. Di tempat lain, Ochiba yang merupakan istri dari Raja Taiko sudah tiba di istana. Setelah tiba di istana, Ochiba bertemu dengan Ishido dan menyampaikan bahwa Dewan harus mengikuti perintahnya demi masa depan putra mahkota. Episode ke-6. Di episode ke-6 kali ini, kita diceritakan bahwa Mariko berasal dari klan ternama yang melayani kerajaan. Mariko dan Ochiba juga merupakan sahabat. Suatu ketika, Mariko dipaksa ayahnya untuk menikah dengan Buntaro dari klan Toranaga karena suatu hal. Sementara itu, setelah menyelamatkan Toranaga, John mendapatkan hadiah berupa sebuah wilayah dan menyerahkan komando pasukan arteri kepada John. General of the Cannon Regiment. Di keesokan paginya, Toranaga memanggil Buntaro karena kasus KDRT yang dilakukan Buntaro. Toranaga ingin Buntaro menceraikan Mariko,
namun Buntaro menolak. Buntaro mengaku hanya sedikit cemburu melihat kedekatan Mariko dengan John. Selama bertahun-tahun mereka menikah, Mariko selalu bersikap dingin terhadap Buntaro dan tidak bisa luluh terhadapnya. Mendengar hal ini, Toranaga memutuskan menghukum Buntaro dengan memerintahkannya menjauh dari Mariko selama 1 minggu. Tak lama berselang, John tiba menemui Toranaga. Dengan bantuan Mariko, John menyampaikan bahwa ia sudah bekerja untuk Toranaga dan hanya ingin meminta kapalnya kembali untuk meninggalkan Jepang. John ingin kembali ke tugas awalnya, yaitu membantai para Portugis. John juga bisa membantu melemahkan Portugis yang berada di Jepang dengan cara menyerang kapal dagang Portugis. Namun, bagi Toranaga, Portugis merupakan bangsa yang ramah dan John tidak mempunyai bukti nyata atas tuduhan John terhadap Portugis dan Toranaga tidak ingin membahas hal tersebut lebih lanjut. Setelah John pergi, Toranaga meminta Mariko memesan lonte terbaik untuk John dan menyuruh Mariko untuk ikut John sebagai penerjemah. Toranaga ingin Mariko mengantisipasi jika John berbicara mengenai rahasia Toranaga saat sedang Sementara itu di Osaka, kekacauan terjadi di istana akibat Ishido menyandera para Dewan Regent. Di tengah kacauan, Hiromatsu dipintakan untuk memberitahukan keadaan istana kepada Toranaga. Sementara itu, berita mengenai para Dewan Regent yang ditawan sampai ke gereja. Martin menduga bahwa kejadian itu merupakan ulah Ochiba. Sementara itu di istana sedang mengadakan sebuah pertunjukan seni. Di tengah acara, para Dewan Regent mulai khawatir dengan kelakuan Ochiba. Para dewan dilarang keluar sebelum Ishido menemukan Dewan Regent kelima dan membunuh Toranaga. Sedangkan Ochiba teringat masa lalu di mana Ochiba dipilih sebagai istri kesekian kalinya untuk Raja Taiko. Raja Taiko memiliki beberapa selir, namun semua selir tidak mampu mempunyai anak. Karena hal itu, Ochiba merasa seperti alat pembuat anak. Setelah itu, Ochiba dan Ishido menemui Ito yang merupakan pemeran dalam pertunjukan tersebut. Kemudian, Ishido menawarkan Ito untuk menjadi Dewan Regent kelima dan menyingkirkan Toranaga. Disinilah terungkap bahwa Ito merupakan orang yang direkomendasikan Ochiba. Ochiba juga memaksa Ishido untuk segera menyingkirkan Toranaga karena ia membenci Toranaga. Beberapa hari kemudian, Hiromatsu tiba di tempat Toranaga. Setelah para pengikut Toranaga berkumpul, Hiromatsu menyampaikan mengenai keadaan istana. Kemudian Hiromatsu menyarankan langit merah kepada Toranaga, yaitu berupa penyerangan penuh terhadap istana Osaka. Langit merah juga pernah dilakukan oleh leluhur Toranaga yang merupakan seorang shogun. Dalam serangan tersebut, pengikut Toranaga akan menyingkirkan para dewan dan menjadikan Toranaga Dewan Regent satu-satunya. Namun, di keadaan sekarang hal itu tidak mungkin dilakukan karena pasukan Toranaga kalah jumlah. Ditambah, Toranaga sendiri tidak ingin menjadi shogun yang melakukan langit merah. Di tempat lain, Mariko melakukan tawar-menawar kepada pemilik rumah bordir. Setelah cukup panjang menawar, Mariko mendapatkan lonte terbaik bernama Kiku yang nantinya akan dijadikan hadiah untuk John. Di tempat lain, Omi mulai cemburu terhadap pelakuan Toranaga terhadap John. Di sini juga diperlihatkan bahwa Kiku merupakan wanita Omi. Di malam harinya, John Mariko tiba di rumah bordir. Di sana mereka bertemu dengan Kiku. Singkat cerita, Kiku mencoba merayu John agar John menjadi bergairah. Namun karena Mariko yang menerjemahkan membuat John malah sakne terhadap Mariko. Di keesokan paginya, setelah melakukan ike-ike dengan Kiku, John kembali ke rumahnya. Naga Kodo dan Omni yang melihat hal itu semakin cemburu kepada John karena pelakuan Toranaga terhadapnya. Setelah mengantar John kembali ke rumahnya,
Mariko menemui Toranaga guna melaporkan tentang John yang menikmati hadiahnya. Tiba-tiba, Toranaga membahas mengenai Ochiba yang berubah kepada Mariko karena mereka berdua dulunya merupakan sahabat. Namun Mariko tidak mengetahui perubahan yang terjadi terhadap Ochiba. Melihat Mariko yang terlihat depresi, Toranaga memutuskan menceritakan sebuah rahasia kepada Mariko, di mana sebelum Jinsai melakukan kudeta terhadap Raja Kuroda, Jinsai menitipkan Mariko kepada Toranaga. Jinsai ingin putri kesayangannya terbebas dari hukuman saat melawan Raja Kuroda. Dan alasan Jinsai melakukan kudeta karena Kuroda merupakan seorang pemimpin tirani yang tidak pandang bulu. Sedang Toranaga yang mendengar hal ini mencari solusi untuk menyelamatkannya. Segera menikahkan Mariko dengan Buntaro yang berasal dari klan Toranaga, sehingga Mariko bisa berlindung di bawah pengawasan Toranaga. Setelah mendengar penjelasan dari Toranaga, Mariko pun bertekad untuk melanjutkan perjuangan sang ayah. Sementara itu di istana, pemilu diadakan untuk mengangkat Ito sebagai Regent kelima. Kiyama dan Ohno setuju menjadikan Ito sebagai Dewan Regent, namun Sugiyama menolak. Karena bagi Sugiyama, tindakan Ishido yang menawan para Dewan Regent beserta keluarganya sudah kelewatan. Sugiyama tidak akan memberikan suara sebelum membebaskan semua sandera. Setelah penolakan Sugiyama, Ochiba terus mendesak Ishido untuk bertindak. Kemudian, Ochiba menjelaskan alasan kenapa ia membenci Toranaga. Disinilah terungkap bahwa Raja Kuroda merupakan ayah dari Ochiba. Ochiba tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh Jinsai, ayah Mariko. Namun Ochiba menduga Jinsai dihasut oleh Toranaga. Karena hasutan tersebut, Ochiba harus kehilangan ayahnya dan sahabatnya yaitu Mariko. Dan setelah kematian ayahnya, Ochiba hanya dijadikan alat reproduksi bagi kerajaan. Beberapa hari kemudian, Sugiyama beserta klannya ingin meninggalkan Osaka. Namun kepergian mereka sudah dihadang Ishido beserta pasukannya. Beberapa saat kemudian, Ishido membantai Sugiyama beserta seluruh klannya. Berita tentang Sugiyama yang tewas sampai ke telinga Toranaga. Namun dalam berita tersebut, Sugiyama beserta klannya dibunuh bandit, sedang Toranaga sudah mengetahui bahwa kejadian itu merupakan ulah Ishido. Setelah tewasnya Sugiyama, Ishido akan menguasai Dewan Regent dan akan membantai seluruh klan Toranaga. Dan pada harinya, Toranaga memutuskan melakukan awan merah untuk menyerang Osaka. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Shogun episode 5 dan 6. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.